Halo pemirsa, kembali lagi nih bersama Senja Berkah, pasti berkah. Nah pastinya ya semakin terasa berkahnya di bulan. Aduh. Ini kebiasaan datang-datang. Aduh. Ada sih Mami. Aduh. Mami teh capek banget ya. Kenapa sih punya suami kayak si Papi setiap hari bangunnya siang terus. Udah mas sholatnya jadi telat kan. Gimana sih Pak Ustadz ini teh Mami teh pusing pisan ngurusin si Papi yang kayak gitu wae kelakuannya. Mami Hikos itu apa dulu itu menikah ya papatong. Ini Mami teh gaya terbaru ini bagus nggak? Gelap Indonesia ya? Gelap ini teh kenapa ya? Oh pakai kacamata. Pakai kacamata. Ya gitu Pak Ustadz. Jadi Mami teh kerjaannya marah-marah wae setiap hari gara-gara si Papi bangunnya selalu siang kan? Gimana tuh Pak Ustadz? Mami harus menghadapinya kayak gimana? Udah coba dibangunin baik-baik? Aduh, udah segala cara bisa. Pak Ustadz. Sampai Mami siram pakai gayung itu biar bangun gak bangun-bangun si Papi. Itu yakin tidur. Tidur Bu. apa pingsan itu? Nah kayaknya itu dia tuh aduh bingung saya Pak Ustadz. Pokoknya ini makanya udah pengen nanya solusinya nih ke Pak Ustadz gimana supaya menghadapi si Papi yang kelakuannya seperti itu. Baik, yang pertama ajak papihnya ke kajian. Biar tadi tahu keutamaan sama ancamannya orang yang nggak sholat. Amin. Jadi kalau misalkan orang udah tahu keutamaan sama ancamannya, biasanya greget buat sholatnya makin kencang tuh Pami. Iya betul. Itu. Atau kalau enggak puterin deh nanti senja berkah nanti. Bener itu Pak Ustadz harus diputerin ini. Bener. Berarti pertama Mami harus ngajak kajian dulu ya Pak Itu yang Ustadz. pertama. Yang kedua, nasihati dengan cara yang baik. Karena kadang orang itu bisa nerima kalau nasihat baik begitu. Sampai dari hati pasti akan sampai ke dalam hati. Nah kalau cuman marah-marah Mami nggak akan nyampe nanti. Karena nanti yang dibangunin atau yang dinasihatin juga malah jadi marah begitu. Soul juga Kesal ya? Iya juga, sih Pak begitu, ya. Ustadz. Memang kadang Mami itu emosinya suka kurang bisa dikontrol. Karena kan ngelihat si Papi, aduh ini udah pagi gak bangun-bangun gitu. Ternyata harus sabar dan harus baik-baik ya Pak Betul. Ustadz. Yang ketiga nanti doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai istri yang solehah ya, kan kita mukul tidak bisa kepada suami. Maka yang terpenting adalah mendoakan suami agar lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, berarti ada banyak solusi ternyata ya Pak Ustadz. Ya tadi salah satunya dengan cara kita harus lembut Betul. kepada suami. Ini kalau udah dilembutin nih Pak Ustadz ternyata belum manjur buat si Papi gimana nih Pak Ustadz? Terakhirnya doa. Oke. Betul. Kan Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka kalau mampu rubah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau nggak mampu dinasehatin gitu. Fa ilam yastati fa biqalbi wa huwa adaful iman. Kalau memang nggak mampu dinasehatin, dirubah dengan tangan, ya udah doain aja sama Allah gitu. Itu Ya. kalau udah sampai Oke, doa jadi parah banget ya. Mami harus banyak-banyak berdoa nih Pak Ustadz nih. Berdoa dengan khusyuk kayaknya ke Allah nih supaya si Papi bisa bangun lebih pagi lagi, ngebantuin Mami masak, nyuci piring, ngepel ya, betul gak sih? Mending sekarang Mami samperin ya si papihnya. Yuk ajak kajian. Ini juga Mami bingung si Papinya lagi di mana, dicari-cari dari tadi nggak ada. Masih Begitulah tidur Pak Ustadz, kalau jadi ibu-ibu rumah tangga tuh kayak gini banyak godaannya Pak Ustadz. Aduh. Semangat ya Gimana, Monikos. gimana kalau bisa kita balik lagi nih ya? Udah ada pertanyaan juga nih ya Pak Baik. Ustadz. Dari tadi teh gemes gitu ya. Nah ini tentang dampak sholat ini nih untuk kehidupan sehari-hari kita gimana nih? Pasti kan Allah itu nggak akan pernah ngasih sesuatu kalau tidak ada alasannya atau tidak ada manfaatnya. Betul. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jelas, sholat itu bisa mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Orang yang melakukan sholat itu akan terjaga dari keburukan. Maka dari itu, sholat akan membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keadaan sosial kita akan lebih baik. Masya Allah. Oh, gini, Mami jadi pengen nanya nih Baik, Pak baik. Ustadz. Tadi kan si Papi bangunnya siang. Nah kadang sholatnya suka ketinggalan. Nah selain dosa sholatnya ketinggalan, bener gak sih kalau bangun siang rezeki itu dipatok ayam Pak Ustadz? Nah iya betul. Iya, kalau dalam sisi agama, memang bangun pagi itu satu menyegarkan buat tubuh. Kedua memang dianjurkan karena waktunya ibadah terbaik. Yang ketiga betul, malaikat itu akan datang di setiap subuh untuk mendoakan orang-orang yang satu bersedekah subuh, kemudian beraktivitas terbaik begitu. Ya kalau kata orang tua dulu kita tahu bahasanya tadi,
jangan bangun siang, nanti Nanti rezekinya dipatok Begitu. ayam. Ya mungkin ada korelasinya. Ya orang yang bangun atau buka usaha lebih pagi, saya pastikan rezekinya makin lancar. Lancar bener nih Pak Ustadz nih. Mami udah banyak banget nih dapat kata-kata untuk akhirnya merubah si Papi biar jadi bangunnya jadi pagi nih. Amin. Ya udah deh kalau gitu Mami kayaknya mau nyari dulu nih. Si Papi belum ada dari tadi dicari-cari. Masih banyak ini pekerjaan rumah tangga ya udah jam segini si Papi belum ada. Ya udah ya kalau gitu makasih ya Pak Ustadz. Enggak sama-sama. Teman-teman semua. Semangat Mami duluan ya. Semoga suaminya mau sholat ya. Maaf ya Pak ya, emang suka gitu ya kulkasnya, kadang nggak Tidak rusuh. masalah, Tapi aman. baik loh Pak, kita boleh nunggak salah. Aku sudah 20 bulan. Aku masih berbaik hati. Oke. Ngomongin sholat nih Pak Ustadz, Ya. aku ada pertanyaan nih. Kira-kira ya, apa sih keistimewaan sholat berjamaah sama sholat sendiri gitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwa sholat berjamaah di masjid itu 27 derajat lebih banyak daripada orang yang sholat sendirian. Waduh, Kalau 27 derajat itu, satu derajatnya itu tahu nggak bedanya apa? apa? Itu sama dengan kedudukan surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Ini 27 derajat. Dan orang yang berjamaah itu mendapatkan pasti 27 derajat. Dan imamnya lebih banyak. Waduh, Kenapa? Karena imam itu nanti mendapatkan 27 derajat dikali jumlah makmumnya. Masya Allah. Allah. Waduh, Bener-bener ya. Tapi jadi imam enak gak enak. Kenapa tuh Kalau Pak? sholatnya benar, tadi 27 derajat itu dikali jumlah makmum. Tapi kalau sholatnya salah, ya misalkan Al-Fatihahnya salah, maka yang di belakangnya pun ikut salah. waduh. Nah, pentingnya Menyesatkan ya? ini ya, pentingnya kita memilih imam yang terbaik, bukan hanya dalam kehidupan, bahkan dalam sholat begitu. Masya Allah. Nah, masih ngomongin soal sholat nih, sholat berjamaah dan sholat sendiri. Iya. Ada kalau nggak salah aku pernah dengar nih katanya kalau misalkan wanita itu dianjurkan untuk sholat di Di rumah. Di rumah saja. Dan memang iya. keterangannya begitu bahwa masjidnya seorang perempuan, seorang wanita adalah di rumahnya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, lebih utama sholat di masjid atau di rumah untuk perempuan? Maka agama menjawab di rumah. Kenapa tuh? Kak? Kenapa tuh Pak, ada alasannya nggak sih? Jelas di dalam rumahnya wanita lebih terjaga daripada auratnya begitu ya. Oh, betul. Daripada di luar begitu. Maka dari itu utama-utamanya tempat sholat bagi perempuan adalah rumahnya. Jadi masjid perempuan itu di rumahnya. Di rumahnya. Gitu. Kalau misalkan nih Pak, kita berjamaah di rumah sama keluarga. Iya. Dan sedangkan kan kalau misalkan katanya cowok tuh bagusnya berjamaah di Masjid. masjid. Iya. Nah, kalau misalkan kayak gitu nanti kita berjamaahnya gimana Pak? Yang Iya, cewek-cewek. yang cewek-cewek, jadi yang cewek jadi imam. Kan urutan jadi imam itu kayak gini. Yang pertama, kalau ada laki-laki, maka utama kan laki-laki jadi imam. Kalau nggak ada laki-laki, maka anak laki-laki. Belum ke perempuan dulu ya, Ya. anak laki-laki. Nah kalau nggak ada anak laki-laki, banci dulu. Oh iya betul. Boleh ya, betul, boleh ya. betul. Justru banci dulu. Kan ada ya dalam agama itu ada yang punya dua kelamin. Itu yang Oh, iya. yang itu bukan yang kaleng ya. Maksudnya yang jadi Iya, iya, iya. Paham ya maksudnya? Iya, yang iya. memang Jadi, aslinya memang asli begitu, lahir itu seperti ya. itu. Maka itu diperbolehkan jadi imam. Nah setelah itu baru ke perempuan. Jadi perempuan mengimami perempuan. Kalau misalkan bacaan sholatnya harus jahar ya jahar. Atau dikeraskan, keraskan. Kalau di sholat yang memang harus disirkan. Atau disembunyikan bacaan. Begitu. Kalau misalnya untuk perempuan menjadi imam itu Pak, mengimami perempuan lain itu ada harkatnya juga nggak, kan kayak laki-laki diusahakan saya Sama. lebih tua. Oh, Sama seperti laki-laki mengimami. Jadi tidak ada perubahan sedikit pun. Hanya memang posisinya dalam keadaan tertentu. Iya. Tidak mungkin ketika ada laki-laki kemudian perempuan yang jadi imam. Iya, betul, Begitu. Ada aturan yang memang disepakati begitu. Kalau misalkan di saat kita udah sholat nih, diimami sama wanita, tiba-tiba ada tuh laki-laki datang yang ingin ikut sholat, tuh kira-kira seperti apa? Nggak bisa, lanjutkan aja dulu sampai lanjutkan tuntas. dulu. Atau nanti yang laki-laki ini bisa menunggu atau memulai sholatnya sendiri. Karena ini sudah mulai kan? Begitu. Jadi tidak bisa ikut bergabung. Tidak ya? bisa, apalagi di belakang perempuan. Tidak ada catatan. Nggak boleh kan? Nanti khawatirnya melihat kemana-mana. Oke. Begitu ya, yang dikhawatirkan. Nah Pak, kalau Ya. misalnya ini nih, kan tadi kita udah ngomongin keistimewaan sholat ya. Nah kira-kira nih Pak, kalau kerugian yang didapatkan kalau kita nggak sholat waktu selain yang tadi neraka ya Iya pastinya, betul. ada nggak Pak? Sempitnya kehidupan. Waduh. Wah Mungkin mungkin lebih itu. dipersulit ya? Dipersulit. Oh ya ampun. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholatnya, itu Allah akan persulit kehidupannya. Bisa jadi kesulitan-kesulitan saat ini yang kita hadapi, mungkin kurang dekatnya kita dengan Allah. Atau mungkin kita belum memperhatikan sholat kita. Oh, iya, Itu iya. jelas kalau neraka sudah jelas ya. Iya, Ancamannya tadi sudah dibahas. Nah ini yang terpenting adalah
kesulitan yang akan Allah berikan, kesempitan hidup yang akan Allah berikan ketika seseorang tidak memperhatikan sholatnya. Naudzubillah. Nah, kira-kira kenapa tuh Allah memberikan kesulitan gitu bagi orang-orang yang tidak sholat? Ya gini, sebetulnya fungsi ujian itu adalah agar manusia kembali kepada Tuhannya. Saya kasih analogi ya, saya kasih analogi. Gimana tuh Pak? Ada seorang mandor yang berada di lantai 18. Kemudian pekerjanya itu ada di bawah. Betul. Dipanggil deh pekerjanya itu, tapi tidak nyaut. Dilemparlah uang 50.000. Iya. Si pekerjanya itu cuman lihat uang, cuman lihat kanan kiri, udah itu ambil. Iya, iya. Begitu. 2 kali dilempar lagi 50.000. Begitu juga. Kesel kan mandornya di atas, akhirnya dilempar batu. Begitu kena kepalanya, dia nengok ke atas. Iya. Oh, iya benar. Kadang manusia itu seperti itu. Allah kasih ujian dulu supaya dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ngerti? Ngerti, Ah. ngerti, Ini ngerti, salah ngerti, satu ngerti. tanda sayangnya Allah sama kita Betul, juga ya betul, berarti ya. betul. Ya ampun. Kadang kita aja yang seuzonnya ya Allah ngasih musibah mulu gitu padahal Padahal kita yang ini suka cara lupa buat sama Allah sayangnya, mungkin iya. ya. Biar kembali lagi dan mau berdoa dan mau sholat yang terbaik. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Soal yang tadi Pak Ustadz yang yang ceramah lagi. Yang mana nih? Yang mana? tenang Ibu. yang jemaah maksud saya. Hmm. Saya penasaran nih, soalnya katanya ada yang bilang kalau misalkan kita sholat di masjid, kalau cewek sama cowok kalau berdua doang tuh gak bisa berjamaah. Kurang baik, apalagi kalau bukan mahramnya. Oh, Ya kan? Iya, iya. Nantinya yang sudah mahram juga kurang baik. yang maksudnya kalau sudah menikah pasangannya nggak jadi boleh. masalah. Memang imamnya. Jadi ya. kalau yang dikhawatirkan itu misalkan ada berlainan jenis kemudian hanya berdua di dalam masjid, kan itu nanti menimbulkan fitnah Fitnah, begitu. betul. Maka itu dihindari, lebih baik sendiri-sendiri. Itu jauh lebih baik. Ya yang laki-laki sholat di tempat laki-laki, perempuan sholat di tempat perempuan. Atau kalau misalkan bisa ya, kan ada satir tuh. Si laki-laki tetap jadi imam dan perempuan di belakang, kemudian imamnya itu mengeraskan bacaannya. Oh. Atau takbir, atau Oh, ketika iya. rukunya begitu. Jadi Ya. kayak berjamaah tapi gak secara Iya, langsung jangan gitu terlalu mungkin ya. dekat lah ya Betul. jaraknya Pak. Wah, menarik Keren sekali banget ya. ya, Dan ini gitu. masih banyak lagi sih yang bakal kita bahas ya Pak Ustadz. Tapi Tentunya tunggu seru. dulu ya, karena masih ada yang mau lewat di sini. So pemirsa juga jangan kemana-mana ya. Tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.